Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah pada hari ini sehat, masih dalam kantor sehingga dapat bekerja seperti biasanya seperti yang Pak tadi. Alhamdulillah, Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Nuwun sewu, Ibu. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 ingin memberikan suatu pertanyaan atau wawancara tentang bagaimana etika ataupun rujukan moral yang terjadi di SDN 2 Berjaya. Maka dengan sebagai kepala sekolah di SDN 2 Berjaya ini, sehingga saya sebagai gurunya Panji dengan harus mewawancarai atasan dalam etika dan rujukan moral. Adapun yang pertama, apakah panjenengan ini pernah mengidentifikasi kasus-kasus berupa hubungan etika ataupun rujukan moral yang pernah terjadi di SDN 2 Berjaya? Terima kasih Mas Fadil. Gini, memang dia lagi di suatu sekolah bahwa permasalahannya sangat kompleks sekali ya. Otomatis untuk permasalahan di mana etika ini otomatis itu pasti ada dan sering terjadi juga, karena memang kalau kita dihadapkan dengan masalah ini itu memang adalah suatu keputusan yang sulit juga untuk bagaimana cara pemasarannya, sehingga kami pun perlu untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut untuk mendapatkan untuk apa itu menyelesaikan dengan baik. Jadi memang permasalahan di sekolah itu pasti kan kompleks, pasti pernah ada orang mencintai ini hubungan etika. Ya, betul. Nah, kalau seperti itu, contoh kasus hubungan etika atau rujukan moral yang panjenengan jumpai itu seperti apa Bu? Nah, contohnya saya beri salah satu contoh yang di etika itu begini. Ada suatu siswa ya itu pada waktu tes atau ulangan dia itu menyontek. Nah, guru tahu kalau siswa itu menyontek, otomatis guru ini juga mau menegur secara keras, nanti takut anaknya itu nanti shock atau dia malu dengan teman-temannya. Tetapi kalau tidak ditegur terus begitu terus bagaimana? Nah, akhirnya padahal si anak ini setelah dilihat dari latar belakangnya, anak ini dari keluarga tidak mampu. Kemudian dia itu sering membantu orang tuanya dalam pekerjaan sehari-hari. Kemungkinan dia itu juga kurang belajar atau bagaimana. Kemudian yang ketiga, anak ini pun ternyata juga agak lamban belajar. Nah, mungkin dia menyontek itu karena dia berusaha ingin mendapatkan nilai yang terbaik. Untuk mendapatkan nilai baik, sehingga dia itu bisa menunjukkan bisa mendapatkan nilai yang baik, juga bisa membaca itu mungkin dari si anak itu. Maka dari itu kita harus benar-benar untuk sikap apa yang harus kita ambil. Kita tegur dengan keras atau mungkin kita beri kesempatan yang kedua. Jadi intinya yang saya tangkap itu adalah kita hubungan etika itu antara guru dan menerapkan kejujuran, di sisi lain guru juga kasihan atau peduli. Ya, kita peduli pada anak-anak juga dari latar belakangnya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang panjenengan biasanya lakukan untuk menangani seperti itu? Nah, langkah-langkah yang kami lakukan pada waktu ya tadi mencari dulu permasalahan yang tempat lalu sampai menemukan menyelesaikan pada dia itu sebenarnya baik-baik saja, tidak pernah diidentifikasi permasalahan dan apa. Kemudian setelah tahu latar belakang permasalahan, sehingga kita bisa membuat kesimpulan, misalkan oh anak ini ternyata ini dari latar belakang, sehingga ya sudah anak kemudian dipanggil untuk diberi pertanyaan kenapa kok melakukan itu. Dia diminta secara jujur, kejujurannya bagaimana. Setelah itu guru baru bisa
menentukan sikap untuk si anak. Diklarifikasi sendiri. Ya, diklarifikasi ya. Soalnya itu bilang. Ya. Kemudian selanjutnya untuk hal-hal apa saja yang selama ini dengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti tadi. Hal yang sangat efektif untuk mengambil keputusan yaitu kita pendekatan pada si anak itu, mendekati, ditanya kenapa sampai kejadian semacam itu. Setelah kita itu tahu permasalahannya, sehingga kita bisa mencari solusi untuk bagaimana memperbaiki sikap si anak. Pendekatan. Ya, pendekatan. Ya. Kemudian mungkin ada tantangan kita sendiri dari kesehatan ini dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Ada juga tantangan begini, ada yang namanya anak ya mas, bisa itu nyontek kok orang ditegur. Tantangan terhadap teman-temannya, padahal guru kan punya trik sendiri bagaimana untuk pendekatannya seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau anak itu misalkan tahu meskipun jangkuk sakit, kalau dia tidak ditegur, itu juga nanti dia akan makin menjadi malah kasihan si anak itu. Itu adalah tantangan yang saya harus membiarkan anak itu, atau anak itu harus saya dekati, saya uruskan sehingga nanti dia menjadi anak yang lebih baik. Maka dari itu setelah pemasaran sehingga guru itu biasanya memberi kesempatan kedua, yang biasanya bisa jujur dan bisa lebih baik lagi. Apakah panjenengan sebagai kepala sekolah ini dalam menyelesaikan masalah seperti tadi di ada penjadwalan khusus, misalkan nanti sebelum pembelajaran atau setelah pembelajaran dilaksanakan mungkin ada jadwal tertentu? Ya, ini mas untuk misalkan jadwal khusus terlalu ya kita menyesuaikan dengan keadaan. Misalkan seperti tadi ya, saya mau tersebut ya setelah pembelajaran, tentunya di waktu-waktu yang segan, yang santai, yang kira-kira pas untuk kita bicara. Yang bersangkutan supaya cepat selesai gitu. Ya betul. Ya tidak berlarut-larut. Terima kasih. Kemudian selanjutnya untuk faktor-faktor yang selama ini mendukung ibu agar muda atau membantu dalam menyelesaikan masalah itu, mungkin dari faktor siapa ataupun faktor apa itu yang bisa dilibatkan. Untuk faktor-faktor untuk mempermudah menyelesaikan masalah kita tuh pendekatan dulu yang pertama kita dulu adalah tahu kelas yang tahu persis apa itu. Kemungkinan juga faktor dari kita pendekatan juga dengan orang tuanya, itu adalah hal-hal yang mempermudah kita untuk menyelesaikan masalah. Kita juga dengan wali murid dan juga wali kelas. Iya. Yang terakhir dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan dan telah mengutarakan tadi, pembelajaran atau refleksi apa yang panjenengan bisa petik dari pengalaman panjenengan, kemudian bisa menjadi ilmu pengalaman bagi kami para calon guru penggerak ini dalam pengambilan keputusan ini. Ya, terima kasih. Jadi memang permasalahan ini adalah kadang sulit juga kita untuk menentukan kebijakan. Maka dari itu kita itu memang perlu sekali jangan menggunakan asumsi diri kita sendiri. Maka dari itu kita juga perlu dengan pendekatan dengan siswanya, juga kepada orang-orang seperti tadi wali murid, kemudian kepada bapak ibu, sehingga kita itu benar-benar bisa memberi kebijakan yang pas. Pokoknya intinya jangan berdasarkan asumsi diri kita sendiri. Terima kasih, ini luar biasa sekali pengalaman dan pengalaman bisa digunakan untuk teman-temannya praktek-praktek kedepannya supaya menjadi guru yang benar-benar mengambil keputusan yang bijak dalam permasalahan seperti contoh seperti tadi. Sekian dulu dari
saya Dermawan Cahaya Pipin, mohon maaf apabila dari awal sampai akhir ada kesalahan dari berbagai kata mungkin perilaku dengan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih sekali atas ilmu dan pengalaman yang luar biasa. Sama-sama Mas Radit, semoga